kita lanjut dengan 05, yaitu mengenai fungsi dan grafiknya, gitu ya. Dalam hal ini kita mengenal yang disebut dengan fungsi, yang kalau dalam kehidupan sehari-hari banyak besaran atau nilai yang bergantung pada nilai yang lain. Contoh, misalnya berat badan saya bergantung pada waktu. Nah, itu berarti bahwa berat badan saya dikatakan sebagai fungsi dari waktu. Nah, pada saat T sama dengan T1, saat waktu tertentu, berat badan saya dinotasikan dengan B1 sama dengan BT1. Pada saat T sama dengan T2, berat badan saya dinotasikan dengan B2 sama dengan BT2, dan seterusnya. Secara umum, pada saat T, berat badan saya adalah BT. Oke, penggunaan dari fungsi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita bikin dalam bentuk grafik, dalam bentuk kurva, itu bisa didapat gambarnya sebagai berikut ya. Bisa dilihat di sana bahwa si orangnya ini tuh seiring dengan bertambahnya waktu, berat badannya itu makin naik. Walaupun ada waktu tertentu dia seolah turun ya, tapi secara rata-rata dia semakin naik. Bisa dikategorikan ini orang ya cukup gizi lah ya, nggak kurang gizi gitu kan ya. Oke. Nah, kalau gitu fungsi ya, fungsi f yang domainnya adalah berupa bilangan real R, dan daerah hasilnya juga berupa bilangan real, adalah suatu aturan yang memetakan setiap bilangan X di suatu himpunan D. Kayaknya ini harusnya ada kata elemen. D elemen R, oke, yang disebut dengan daerah asal dengan sebuah nilai tunggal Fx elemen R, yakni, oke, jadi F ini memetakan setiap X kepada Fx, di mana X ini adalah daerah asal, oke, atau yang kita sering kenal dengan istilah domain, ya. Dan himpunan semua nilai Y sama dengan Fx, X elemen D, yakni Y sama dengan Fx, X elemen D, yang disebut sebagai daerah hasil dari fungsi F. Oke. Nah, kita lanjut kalau gitu ya. Di sini saya punya contoh fungsi, misalnya Fx sama dengan X pangkat 2. Dalam hal ini, fungsi ini mengaitkan setiap bilangan real X dengan kuadratnya, yaitu X pangkat 2. Daerah asal fungsinya adalah bilangan real, sementara daerah hasilnya adalah positif 0, bukan positif 0, kok saya nyebutnya positif 0 sampai dengan positif tak hingga. Oke, kenapa demikian? Kita tahu bahwa setiap bilangan real yang dikuadratkan, hasilnya akan menjadi positif. Meskipun tadi negatif, ya, bilangan daerah asalnya itu dari bilangan yang negatif, tapi kalau dia dikuadratkan, hasilnya menjadi positif. Oke, karena itulah daerah asal fungsinya itu R, tetapi daerah hasilnya adalah 0 sampai dengan tak hingga, positif tak hingga. Oke, nah sekarang kalau yang ini Gx sama dengan 1 per X. Kalau yang satu ini dia mengaitkan setiap bilangan real kecuali 0. Oke, kecuali 0. Dengan kebalikannya yaitu 1 per X. Oke, kenapa demikian? Karena kita kalau misalnya X-nya diganti dengan 0 kan ini hasilnya jadi tak terdefinisi gitu. Makanya di dalam daerah asal kita nggak boleh memasukkan 0 ke dalam fungsi ini tadi gitu ya. Jadi daerah asal fungsinya adalah R dikurang himpunan yang berisi 0, atau bisa juga ini nama lainnya bilangan real tanpa 0, dan daerah hasilnya adalah bilangan real tanpa 0 juga gitu. Oke. Nah, kita lanjut kalau gitu. Sebagai catatan bahwa bila daerah asal satu fungsi tidak disebutkan secara spesifik,
maka kita sepakati bahwa daerah asalnya adalah himpunan bagian terbesar dari R yang mempunyai fungsi tersebut terdefinisi. Oke, sekali lagi, bila daerah asal satu fungsi tidak disebutkan secara spesifik, kita sepakati bahwa daerah asalnya adalah himpunan bagian terbesar dari R yang membuat fungsi tersebut terdefinisi. Jadi bisa aja ada fungsi, tapi tidak disebutkan daerah asalnya secara spesifik. Nah, dalam hal ini kita menyepakati bahwa daerah asalnya itu adalah himpunan bagian sedemikian, dan himpunan bagian ini merupakan himpunan bagian terbesar dari bilangan real yang menyebabkan fungsi ini terdefinisi. Artinya terdefinisi, kita boleh mendapatkan hasilnya di dalam himpunan bilangan real juga, gitu. Oke. Ataupun di dalam himpunan bagian dari bilangan real, nggak masalah. Contoh misalnya gini, fx sama dengan akar dari 1 dikurang x. Oke. Supaya terdefinisi di dalam bilangan real, yang di bawah akar ini bagaimana? Tentu harus lebih dari 0 kan? Lebih dari sama dengan 0. Ya enggak? Lebih dari sama dengan 0. Atau dengan kata lain, ini bukan akarnya harusnya ya, saya salah nulis. Yang di bawah akar ini harus lebih dari sama dengan 0, atau 1 kurang x harus lebih dari sama dengan 0. Ini kalau diselesaikan bisa dituliskan sebagai minus 1 plus x, tandanya berubah arah jadi negatif, lebih kecil dari sama dengan 0, toh. Terus x-nya berarti kecil dari sama dengan 1. Kayak gitu ya. X-nya kecil dari sama dengan 1, atau dalam garis bilangan kita tuliskan dia sebagai min tak hingga sampai dengan 1. Oke, berhentinya di 1 kan gitu ya. Kayak gini dia kan. Nah, jadi harus demikian. Supaya apa? Supaya si fx ini boleh terdefinisi pada himpunan real ataupun himpunan bagian dari si bilangan real. Kayak gitu dia ya. Nah, oke. Sekarang jika diberikan satu grafik fungsi, ya, grafik fungsi ini adalah grafik persamaan y sama dengan fx pada sistem koordinat Cartesius. Misalnya ada fx sama dengan x pangkat 2, maka grafiknya adalah grafik persamaan y sama dengan x pangkat 2. Oke, perhatikan bahwa grafik ini berada di atas sumbu x, ataupun berpotongan dengan sumbu x di titik 00 dan simetris terhadap sumbu y. Oke. Ada beberapa karakter yang bisa kita lihat di sini, bahwa daerah asal ya atau si x ini boleh dari yang x yang di negatif dan boleh yang x yang positif. Oke. Sementara daerah hasil yang memenuhi yang menyebabkan fungsi tersebut terdefinisi adalah di y yang positif. Oke, gitu ya dia ya. Nah, selanjutnya kita punya yang namanya grafik fungsi nilai mutlak. Grafik fungsi nilai mutlak untuk fx sama dengan mutlak x, dia bentuknya kayak gini. Oke. Dia lurus aja gitu loh. Makanya saya sempat sebutkan bahwa kalau misalnya kamu menggambar grafik yang pakai kuadrat, itu harus agak lengkung. Karena kalau yang udah lurus begini nih, nanti dikirain malah jadi grafik nilai mutlak gitu, fungsi nilai mutlak. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya yang demikian, kita bisa lihat karakter di sini bahwa kalau kita mengambil x yang negatif, x yang negatif dan x yang positif, daerah asalnya, nanti daerah hasilnya akan berupa y yang positif. Kayak gitu dia ya. Oke. Ini bisa jadi satu brainstorm. Brainstorm. Nama kerennya lah ya. Coba kalian selidiki
apabila grafik fungsinya ini berupa X sama dengan mutlak Y. Nah, ini gimana nih? Kalau X sama dengan mutlak Y, grafiknya nanti seperti apa bentuknya? Oke. Nah, ini untuk kalian boleh nambah pengetahuan lah ya, kayak gitu. Nah, kemarin kita udah kerjain yang ini, persamaan ini ya. Mutlak dari X kurang 3 kecil dari mutlak X tambah 1. Solusi pertaksamaan ini dapat diperoleh dengan menggambar grafik fungsi dari Y sama dengan mutlak dari X kurang 3 dan Y sama dengan mutlak dari X tambah 1. Kalau nggak salah penyelesaiannya di X lebih dari 1 ya. Oke, coba buktikan apakah benar X yang memenuhi sebagai daerah asal itu ada di X lebih dari 1. Benar nggak sih? Gitu ya. Coba gambarkan nanti grafik yang ini, grafik si Y sama dengan mutlak dari X dikurang 3 dan juga si grafik dari Y sama dengan mutlak dari X tambah 1. Nanti mereka saling beririsan. Saling beririsannya itu nanti di X yang mana yang memenuhi. Nah, kayak gitu ya. Oke, silakan dicoba. Toh. Nah, kemudian ada beberapa soal latihan juga. Ini saya berikan waktu kepada kalian untuk boleh mengerjakan. Silahkan dicari penyelesaiannya ya, nomor 1 dan nomor 2. Oke, demikian pembahasan dari 05. Semoga boleh bermanfaat ya gitu ya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kepada saya via WA ataupun dari grup ya, ataupun dari DM gitu kan. Nah, oke. Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon agar dimaafkan. Oke, see you next time.